Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dong jamaah dari Cirebon. Masya Allah buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Yang dirahmati Allah yang baru bergabung ini Masya Allah ya. Hari ini kita lagi membahas tentang tema ternyata ini kunci sukses dunia akhirat. Alhamdulillah. Jamaah. Jangan lupa catatannya ya. Nah ini dia. Kalau sebaik-baiknya contoh, sehebat-hebatnya contoh, sebagus-bagusnya contoh siapa Bu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang bikin penasaran. Sebenarnya apa sih yang bikin Rasulullah ini bisa sukses baik di dunia maupun di akhirat? Kita tanya guru kita Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Siap. Foto Ustadz Syam. Sampai guruku Ustadz Maulana, Bunda Tuti, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Allah. ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ketika ditanya alaihi. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha seorang min ulama'is sahabah daripada sahabat yang sangat alim yaitu Ibunda Aisyah istri Nabi juga dan sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW maka Ibunda Aisyah menjawab karena khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi ya apa yang disebut sama Al-Quran. Kalau Al-Quran bilang bertakwa ya manusia paling bertakwa adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka manusia yang paling sukses dunia akhirat adalah Nabi dan kunci suksesnya adalah salah satunya adalah beliau adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu bertakwa? Kata Imam Al-Ghazali, menjalankan perintah Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada manusia yang lebih sukses daripada Nabi menjalankan ketakwaan tersebut. Apakah ini menjadi kunci sukses beliau? Jangankan kesuksesan itu untuk beliau sendiri. Semua orang yang datang kepada Nabi SAW menjadi orang yang sukses. Coba lihat orang-orang yang dekat dengan Nabi SAW. Para ashabus suffah, ahlus suffah, 80 orang. Mereka adalah orang-orang sukses semua. Orang yang berada di sekeliling Nabi SAW. Para sahabatnya radhiyallahu anhum waradhahum ajma'in. Mereka semua orang yang menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Kenapa? Dekat sama manusia yang paling bertakwa yaitu Rasulullah SAW. Maka penting bagi kita menjalankan, mencontoh sebagai uswatun hasanah Rasulullah dalam hal ketakwaan ini. Karena kalau mau sukses dunia, kata Allah dalam Al-Quran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Kalau udah bertakwa, maka Allah akan berikan solusi dari setiap masalahnya. Nabi SAW masalahnya paling berat. Nabi SAW ujian hidupnya paling berat. Tapi selalu ada jalan keluarnya. Kenapa? Dengan ketakwaan. Maka jangan khawatir dengan ujian yang ada kalau dibarengi dengan ketakwaan. Kata Nabi, sungguh beruntung orang beriman, orang bertakwa. Kenapa? Kalau ditimpa kesusahan, ya udah dapat pahalanya dari sabar. Kalau ditimpa nikmat, dapat pahalanya dari syukur. Itulah ketakwaan. Masya Allah. Jadi harus bertakwa dulu kepada Allah. Bertakwa. Menjauhi larangannya, menjalankan semua perintahnya. Itu yang paling kunci dasarnya Betul. dulu ya. Kalau mau seperti Nabi, ya Nabi akhlaknya adalah Al-Quran. Ikutin apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Masya Allah. Jazakallah khair. Makasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Jamaah. Yeay. Waktunya kita tanya jawab nih. Kita akan kasih kesempatan kepada jamaah di studio mewakili jamaah yang di rumah untuk bertanya-tanya sama guru-guru kita di studio nih. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Ayo. Oh, yang ini dulu di depan nih. Silakan Ibu, izin punten ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nung Nur Hayati dari Majelis Taklim Nurussalam Duku Puntang Cirebon. Iya Ibu, silakan pertanyaannya Ibu. Saya mau bertanya ya Pak Ustadz. Sama siapa? Sama Pak Ustadz Maulana. Oh ya Allah, oke boleh Bu. Silakan Ibu. Gini ya Pak Ustadz. Ya. Saya ini sebagai anggota Majelis Taklim ya, Iya. sering berkumpul bersilaturahmi, tetapi dengan adanya silaturahmi itu kenapa sering terjadi pertentangan? Oh, Apa yang itu kita kadang sering berdebat tuh. Pertanyaan ini jawab ini jawab ini. Dibanding dengan orang yang tidak bersilaturahmi atau jarang bertemu, Berkumpul, tapi dia mempunyai ketenangan. Apakah semua itu bisa pembuka sukses dunia akhirat? Aha, gitu. Yang mana sih temennya yang suka ngajakin berdebat di sini Bu? Ya. Itu Ada- aja ya itu Pak aja, Ibu, Ustadz, ya. pertanyaan dari saya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ibu ini hebat, orang cuma maju selangkah atau berdiri di tempat, dia maju 2 langkah. Ini berarti penting banget Ustaz, silakan Penting dijawab Ustaz banget. Maulana. Makasih banyak Ibu, ya Masya Allah tabarakallah, majunya ke kejauhan. Harusnya mundur karena cantiknya kelebihan. Iya. Iya. Kepada semuanya, izin Bunda dan Sasams, kepada semuanya terima kasih banyak. Ada kunci kesuksesan dunia akhirat. Apa kunci? Apa kunci kesuksesan? Kunci, iya. Apa kunci kesuksesan dunia akhirat? Adalah silaturahmi. 1, 2, 3. Silaturahmi. Silaturahmi itu adalah perbuatan mulia. Orang yang mulia itu pasti suka silaturahmi. Kenapa? Oh, karena orang silaturahmi itu bukan hanya buat dirinya, tapi juga buat sesama. Ibu-ibu jauh-jauh dari Cirebon datang ke sini, alhamdulillah silaturahmi. Meskipun ada yang dari tadi saya lihat tidur. Yang mana? Gak usah ditunjuk, satu di sini, satu di sana. Oh ya Allah, Tapi udah bangun. udah bangun ya. Satu cewek, satu cowok kalau nggak salah. Oh ya gitulah, Iya, iya. gak usah dibahas. Silaturahmi itu adalah bentuk kemuliaan. Karena di dalamnya ada doa. Di dalamnya ada syukur. Dan di dalamnya ada hadiah. Bukankah saling menghadiahi adalah melahirkan kecintaan? Tahadu tahabu. Saling menghadiahi meskipun berdebat. Tak apa-apa. Setiap ketemu pasti tidak apa-apa. Tapi itu jadi pelajaran, jadi masukan. Saya selalu berdebat sama Padli. Setiap ketemu. Tapi kan banyak ilmu kita dapat di situ. Banyak pengetahuan, banyak informasi. Masa sih? Iya. Masa sih? Padahal kadang-kadang memang perlu seperti itu. Ada namanya diskusi. Itulah pentingnya pertemuan. Jamaah. Yeay. Dengan adanya pertemuan. Ibu jauh-jauh dari Cirebon ke sini. Susah nggak? Susah. Walaupun gratis ya. Masuk Islam itu gratis. Tapi kan ongkosnya. Bisnya. Mana kudungnya? Kan ada yang datang ke sini 3 orang tidak pakai kudung. Itu bapak-bapak. Oh iya. Tapi pakai peci. Pakai peci. Pakai peci. Jamaah. Yeay. Di situ ada hadiah, di situ ada rasa syukur. Betul. Dengan adanya ketemuan pasti timbul apa lagi? Rasa cinta. Rasa cinta, Masya timbul Allah. rasa syukur. Masya Allah, Bapak umurnya berapa? 80. 80. Ya Allah. Kayak 79. Setengah. 79 setengah. Bapak 80 tahun masih bisa ke sini. Masya Allah. Biasa. Terima kasih banyak Ustadz. Jazakallah khair. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Jamaah. Lagi yo yang mau nanya boleh silakan angkat tangannya lagi ayo. Dari belakang sini izin Ibu ya. Di belakangnya Bapak nih silakan Ibu. Iya punten Bu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pujianti dari Majelis
Ta'lim Nursalam Duku Puntang Cirebon. Tepuk tangan dong. Untuk Ibu Puji, silakan Bu Puji. Tanya dong Bu Ustadz. Boleh. Masya Allah, silakan. Begini Bu Ustadz, bagaimana cara diri saya ini sukses dunia akhirat Iya. dengan seharusnya harus bisa membahagiakan kedua orang tua. Sedangkan orang tua saya sudah tidak ada. Bagaimana supaya diri saya itu tetap sukses untuk dunia dan akhiratnya, Masya Bu Allah. Ustazah? Itu aja Luar Ibu biasa. Puji. Ya, pertanyaan dari saya cuma segini. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kalau Bu Ustadz itu biasanya istrinya Ustadz ya? Iya. Kalau Bu Ustazah. Aman. Nah. Ustazah. Oh iya, bener iya bener. Suaminya kan ustaz. Udah duduk ah, jujur. Subhanallah, terima kasih Ibu Puji dari Cirebon, pertanyaannya luar biasa. Sesungguhnya kita ini sebagai anak berkewajiban untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua. Pertanyaannya bagaimana kita ketika orang tua sudah wafat tapi masih ingin berbakti kepada kedua orang tua sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah dan juga sebagai bentuk terima kasih kepada Allah. Tidak akan adanya kita di dunia ini kalau tidak ada orang tua kita. Kita semua ini adalah anak tapi belum tentu menjadi orang tua. Makanya ketika kita ingin sukses jangan melupakan rasa syukur yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim. Bunda ambil potongannya ya. Anishkurli wali walidaik. Allah ingin kita bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tua kita. Tapi bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua? Pastinya yang pertama selalu mendoakannya. Ibu bisa nggak doa ketika waktu kecil sampai sekarang masih ingat? Doa untuk orang tua ingat? Coba dibaca, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Cukup dengan doa? Tidak. Bagaimana kelanjutannya? Nah, setelah berdoa ini kalau kita ingin sukses, kalau orang tua punya wasiat, kalau orang tua kita ketika meninggal ada utang-utangnya, kalau kita ada rezekinya, tunaikan hutang-hutang orang tua. Jangan sampai orang tua itu ada hutang dan kita tidak membayarkannya. Sampai situ selesai tanda bersyukur ingin sukses? Belum. Apalagi? Nah, ketika orang tua memiliki kebaikan-kebaikan semasa hidupnya, kita lanjutkan kebaikan-kebaikannya. Setuju? Nah, kalau orang tua waktu hidupnya punya majelis taklim, ibu kita misalkan punya majelis taklim, kemudian udah meninggal dunia, lanjutkan majelis taklimnya. Jangan sampai kosong. Orang tua rajin ke masjid, lanjutkan kebaikannya. Kan orang tua sudah mencontohkan kepada kita, lanjutkan kebaikannya. Orang tua senang bersedekah, lanjutkan sedekahnya. Atas namakan orang tua, insya Allah akan mengalir pahalanya. Apalagi sampai situ selesai? Belum. Berbuat baik kita setiap hari. Ya Allah, semoga kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah yang saya lakukan ini adalah bentuk rasa syukur saya kepadamu ya Allah dan juga kepada kedua orang tua. Berikanlah keberkahan untuk orang tua, berikanlah pahala juga dari kebaikan-kebaikan kita. Amin, Ngaji ya Allah. hari ini insya Allah Allah berikan juga pahalanya kepada orang tua yang di rumah, yang di studio, di seluruh masyarakat Indonesia yang menyaksikan hari ini. Niat, ya Allah saya niat mengaji, menyimak Islam itu indah, banyak ilmu yang didapat, mudah-mudahan bisa diamalkan dan Amin. bisa mengalir pahalanya untuk orang Amin, tua. ya Allah, Itulah amin. kesolehan kita. Dan yang terakhir jangan lupa sambungkan tali silaturahmi. Orang tua kita punya kawan, punya sahabat, punya guru, lanjutkan Masya Allah. silaturahminya. Naikin haji orang tua yang udah Nah, meninggal. betul. Yang penting syaratnya dia udah haji dulu. Iya, Ya, betul. berikutnya badalin orang tuanya. Iya, Ini Masya Allah. amin. Jadi masih banyak ya Bunda ya. Banyak.
insya Allah sukses. dunia Amin, akhirat. amin ya Allah. Amin. Jazakillah khair. Makasih banyak Bunda. Tepuk tangan Sama-sama. dong buat Bunda Tuti. Nah nih buat jamaah Islam itu Indah nih Masya Allah. Yang tadi dengar sedekah subuh, mau sedekah subuh bingung tempatnya kemana ya kira-kira salurinnya. Nih saya punya teman yang ahli nih dalam sedekah subuh nih. Ada dong, Ah. bukan hanya bersedekah tapi langsung tepat sasaran dan Masya tidak Allah. susah. Ah. Bisa langsung di rumah masing-masing. Bisa ya? Nih, coba. Coba Buat semua jelasin. jamaah, ini CT Arsa Foundation terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah terbaik dengan cara men-scan QRIS CT Arsa Foundation di bawah ini. Jadi langsung tepat sasaran, Masya lalu memutus Allah. mata rantai kemiskinan karena pendidikan gratis, Betul. pendidikan berkualitas maksudnya. Iya, tuh buat jamaah yang ada di rumah ya, yang mau melakukan kebaikan sekarang caranya gampang banget bisa donasi langsung di sini nih ya. Pokoknya langsung aja di scan dulu ya, capture dulu kalau mau ngelakuinnya besok-besok jadi gampang juga ya. Buat jamaah yang lain jangan kemana-mana dulu nih, masih siapkan catatannya, tetap di Islam itu Indah. Jamaah.